Di pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah masam. Udara segar, makanan melimpah, rakyat damai. Tapi justru itulah masalahnya, terlalu damai. Tak ada perang, tak ada kudeta, bahkan para menteri pun tampak seperti patung bonsai yang membosankan. Permaisuri datang membawa teh harum dan berkata, "Paduka, kenapa murung? Apakah tikus istana melakukan demonstrasi lagi?" Raja mendesah, "Bukan. Justru tidak ada yang terjadi. Semua terlalu sempurna. Aku butuh huru-hara intelektual, perdebatan, intrik, drama." Abu Nawas. Permaisuri mengangkat alis. "Ah, jadi kau rindu Abu Nawas si biang onar itu?" "Sangat." Tak butuh lama, utusan segera dikirim untuk menjemput Abu Nawas. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah bisa ditemukan kecuali ia yang ingin ditemukan. Dan kali ini, ia muncul sendiri, menyamar sebagai penjual pisang bakar di depan istana. "Pisangnya bukan sembarang pisang, Baginda," teriak Abu Nawas sambil menjajakan dagangannya. "Ini pisang filsafat. Makan satu, Anda mempertanyakan arti hidup." Raja langsung memanggilnya. "Masuk, kau, wahai penjual pisang sok filosof." Dan masuklah Abu Nawas, membawa sepiring pisang bakar dan 1000 kelakar. Setelah menyantap pisang sambil berdiskusi soal eksistensi dan tekstur keju, Raja Harun tiba-tiba berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menjawab satu teka-teki yang akan membuat otakmu mencair." Abu Nawas mengangkat alis. Apakah teka-teki ini datang dari Baginda sendiri atau hasil bisikan permaisuri di tengah mimpi? "Campuran keduanya," sahut permaisuri tiba-tiba dari belakang tirai. "Dan ini menyangkut kucingku, Puspa Maharani." Para menteri mulai berdatangan, satu persatu dengan penampilan absurd. Menteri Pangan memakai baju dari daun pisang, Menteri Keuangan membawa abacus yang berbunyi nyaring setiap ditekan, dan Menteri Pertahanan yang entah kenapa membawa ayam jago. "Teka-tekinya begini," ujar Raja sambil berdiri megah. Seekor kucing masuk ke dalam ruang tertutup. Di dalamnya hanya ada satu ikan goreng dan satu pot bunga. Setelah 5 menit, ikan hilang, pot bunga tetap. Tapi kucing juga tidak ada. Kemana perginya kucing? Ruangan hening. Abu Nawas mengedipkan mata. Menteri Pertahanan angkat tangan. "Mungkin kucing berubah jadi ikan." Menteri Pangan menyela, "Atau ikan berubah jadi kucing dan kabur." Menteri Keuangan menghitung di abacus. Hasilnya nihil. Permaisuri tertawa. "Jawaban kalian lebih aneh dari teka-tekinya." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata, "Baginda, saya tidak bisa menjawab sekarang. Saya perlu masuk ke dalam ruang teka-teki itu sendiri." Raja mengangguk penuh semangat. "Siapkan ruangan. Buat seperti teka-tekinya. Kucing palsu, ikan palsu, pot bunga palsu, tapi teka-tekinya harus tetap asli." Dalam sehari, dibuatlah ruang replika lengkap. Abu Nawas dimasukkan ke dalam ruangan selama 5 menit. Di dalamnya, ia menatap kucing, ikan goreng, dan pot bunga. 5 menit berlalu. Ia keluar, tersenyum. Raja bertanya, "Sudah tahu jawabannya?" Abu Nawas mengangguk. Kucing itu masuk ke dalam teka-teki itu sendiri. Semua hening. Abu melanjutkan, ia sudah tidak berada dalam ruang fisik, melainkan telah berubah menjadi bagian dari pertanyaan. Dan karena pertanyaannya tidak logis, kucingnya pun tidak perlu logis. Raja melongo. Menteri Keuangan memencet abacus hingga rusak. Permaisuri bertepuk tangan.
Jawaban yang absurd. Aku suka. Namun Menteri Pangan tidak puas. Itu bukan jawaban. Itu filsafat licik. Raja tersenyum licik. Bagus. Mari kita buat perdebatan publik. Abu Nawas versus para menteri aneh. Diselenggarakanlah debat besar. Rakyat memadati aula kerajaan. Permaisuri duduk sebagai juri, memegang kipas berbentuk kucing. Raja jadi moderator. Para menteri berdiri berjejer seperti parade badut intelektual. Menteri Pertahanan membuka. Saya yakin kucingnya tidak pernah ada. Ini semua ilusi. Abu Nawas balas. Kalau begitu, mengapa Anda sempat bermimpi dikejar kucing selama 3 malam? Tawa meledak. Menteri Keuangan berkata, saya hitung dengan logika ekonomi. Ikan nilainya 10 dinar, kucing 5 dinar, bunga 3 dinar. Total 18 dinar. Tapi hasil akhirnya hanya 3 dinar. Kemana perginya 15 dinar? Jawabanmu. Abu Nawas menjawab, dinar itu dibawa oleh logika absurd yang mencuri kewarasan kita. Tawa kembali membahana. Menteri Pangan akhirnya maju. Kita tidak butuh filsafat. Kita butuh jawaban yang bisa dimakan. Abu Nawas menyerahkan pisang bakar. Silakan, ini jawaban yang bisa dimakan. Permaisuri tiba-tiba bangkit. Cukup debat. Sekarang giliranku memberikan teka-teki. Semua menunduk. Permaisuri dikenal sangat cerdas dan sangat aneh. Teka-tekinya begini, katanya. Seekor kuda memakan semangka. Di hari berikutnya, kuda itu menari di atas air. Siapa nama kuda itu? Semua diam. Raja mencoba menjawab, air. Permaisuri tersenyum. Bukan. Menteri Keuangan mengetik di abacus, lalu pingsan. Abu Nawas berpikir, lalu menjawab, nama kudanya adalah imajinasi. Kenapa? Karena hanya dalam imajinasi seekor kuda bisa menari di atas air setelah makan semangka. Rakyat bersorak. Permaisuri mengangguk puas. Bagus. Kau menang kali ini, Abu Nawas. Raja berkata, sebagai hadiah, kau boleh minta 1 permintaan. Abu Nawas menjawab, saya ingin semua menteri mengikuti kelas logika selama sebulan, diajari oleh kambing bijak dari desa sebelah. Para menteri protes. Kambing. Tapi kambing itu bijak, kata Abu Nawas. Dia tahu kapan harus diam, dan itu sudah lebih baik dari kalian. Raja tertawa sampai jatuh dari singgasana. Tapi diam-diam, para menteri bersekongkol untuk membalas. Beberapa minggu kemudian, para menteri mengundang Abu Nawas untuk menghadiri pesta teka-teki menteri. Di sana, mereka menyajikan 1 teka-teki gabungan. Seekor gajah masuk ke dalam lubang jarum. Di dalamnya ada cermin, dan di balik cermin ada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas yang asli sedang di luar. Siapa yang sedang makan sup kacang? Abu Nawas menatap mereka. Tunggu, sup kacang. Ya, kata Menteri Pangan. Yang bisa menjawab, akan jadi menteri segalanya. Abu Nawas merenung, lalu menjawab, yang makan sup kacang adalah kalian semua, karena kalian sudah menelan absurditas kalian sendiri. Lagi-lagi, tawa pecah. Bagian 8, penutup kocak dan mendunia. Sejak saat itu, Raja menyelenggarakan Hari Abu Nawas Nasional tiap tahun, di mana seluruh rakyat harus menjawab 1 teka-teki absurd dan tertawa bersama. Kisah ini tersebar ke berbagai penjuru dunia. Banyak yang mencoba meniru gaya Abu Nawas dalam menjawab masalah dengan tawa dan logika yang membingungkan, tapi cerdas. Bahkan di negeri-negeri jauh,
Ia dijadikan karakter kartun viral di kalangan anak-anak dan profesor filsafat. Abu Nawas sendiri, ia tetap menjual pisang bakar di depan istana. Tapi sekarang dengan slogan baru, pisang Abu Nawas satu gigitan, satu pertanyaan eksistensial. Dan begitulah kisah kocak, jenaka, dan mendunia dari Abu Nawas yang tak hanya menghibur, tapi juga mengajarkan bahwa dalam kekacauan bisa tersembunyi makna yang mendalam. Hari demi hari berlalu, raja kembali bosan, dan permaisuri tiba-tiba menghilang dari istana. Yang tersisa hanyalah sebuah surat aneh. Jika ingin menemukan permaisuri, temukan lemari yang bisa tertawa. Jika lemari menangis, artinya kalian salah menjawab. Raja panik. Ia menyuruh semua orang mencari lemari yang bisa tertawa. Istana diacak-acak. Semua lemari dicubit, digelitik, bahkan diajak nonton komedi. Tapi tak ada satupun yang tertawa. Raja berkata, "Panggil Abu Nawas. Ini sudah di luar logika manusia waras." Abu datang dan membaca surat itu. Ia tersenyum. "Baginda, ini teka-teki dengan rasa psikologi dalamnya." Ia masuk ke ruang rahasia istana dan berbicara pada satu-satunya lemari tua yang ada di sana. Ia berkata, "Wahai lemari, tahukah kau bahwa kau disangka sebagai saksi hilangnya permaisuri?" Tiba-tiba, lemari itu berbunyi. "Hihi, akhirnya ada yang ngajak aku ngobrol, bukan ditendang-tendang." Semua orang terkejut. Ternyata, itu bukan lemari biasa. Itu adalah alat komunikasi rahasia kerajaan yang dulunya digunakan untuk menyampaikan pesan melalui suara. Suara permaisuri terdengar. "Aku di taman belakang, sedang menunggu jawaban teka-teki yang belum terpecahkan." Mereka pun berlari ke taman dan menemukan permaisuri duduk santai di bawah pohon ceri. "Siapa nama kucing yang tadi kabur?" tanya permaisuri. Abu menjawab, "Namanya tidak konsisten." "Kenapa?" "Karena semua yang mencarinya tidak konsisten logikanya. Maka kucing itu ikut tidak konsisten juga." Permaisuri tertawa, dan raja menghela napas lega. "Hari ini, aku resmi menyerahkan gelar Raja Teka-teki pada Abu Nawas." Para menteri yang merasa direndahkan mulai menyusun sidang balasan. Mereka menuduh Abu Nawas telah meracuni logika rakyat dengan jawaban absurd. Abu Nawas dibawa ke Pengadilan Agung Logika. Ketua sidang, Menteri Pangan. Jaksa, Menteri Keuangan. Saksi, ayam jago milik Menteri Pertahanan. Jaksa menuduh Abu Nawas telah mengajarkan rakyat untuk menjawab segala pertanyaan dengan tawa dan ironi. Abu membela diri, "Apakah ada undang-undang yang melarang logika jenaka?" Saksi ayam jago berkokok keras. Hakim mencatat, keterangan dicatat sebagai kukuruyuk bersifat netral. Menteri Keuangan berkata, "Kami akan ajukan bukti. Ini hasil penghitungan dari seluruh teka-teki yang dijawab Abu. Semuanya tidak bisa dijumlahkan secara eksak." Abu menjawab, "Karena aku bukan akuntan. Aku adalah penyair logika." Rakyat bersorak. Pengadilan akhirnya memutuskan Abu Nawas bebas. Tapi dia harus mengajari semua menteri tentang logika terbalik selama 7 hari 7 malam. Kelas dimulai. Hari pertama, Abu berkata, "Untuk memahami kebenaran, kadang kita harus pura-pura salah." Hari kedua, jika jawaban membuatmu bingung, berarti kau sudah mulai berpikir. Hari ketiga, benda paling ringan adalah janji menteri, tapi paling berat kalau tak ditepati. Menteri Keuangan pingsan 3 kali. Menteri Pangan mulai bicara dalam puisi.
Menteri Pertahanan debat dengan ayamnya dan kalah. Hari ke-7, semua menteri datang ke Abu Nawas dan berkata, "Kami menyerah, tapi kami jadi lebih bijak." Abu tersenyum. "Bagus. Sekarang kalian layak disebut menteri sejati." Raja lalu mengumumkan, "Mulai hari ini, kita rayakan festival teka-teki setiap bulan. Rakyat, permaisuri, menteri, dan Abu Nawas akan bergiliran membuat teka-teki. Siapa yang tertawa paling banyak, dia menang." Dan semenjak itu, Baghdad tak pernah kehabisan tawa, absurditas, dan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang penuh hikmah. Teka-teki menyatukan, bukan memecah belah. Abu Nawas membuktikan logika dan tawa bisa berdamai, bahkan di istana yang penuh ego. Dan kucing yang hilang, kabarnya kini jadi guru besar di Universitas Imajinasi, jurusan ilmu ketidakkonsistenan terapan. Beberapa bulan setelah festival berjalan sukses, muncul kabar mengejutkan. Seseorang mengaku sebagai Raja Bayangan, penguasa dari kerajaan sebelah bayangan. Ia menantang Raja Harun dan Abu Nawas dalam sebuah pertandingan teka-teki gelap. Raja tertarik. Abu Nawas penasaran. Maka dibukalah gerbang bawah tanah, dan mereka masuk ke arena rahasia. Raja Bayangan berkata, "Aku akan memberikan 3 teka-teki tergelap. Jika kau gagal menjawab, seluruh kerajaan akan terbalik logikanya." Teka-teki pertama, apa yang ada di mana-mana, tapi tak terlihat, dan kalau hilang semua jadi berisik. Abu menjawab, "Kebijaksanaan diam." Benar. Teka-teki kedua, apa yang bisa membuat raja takut, permaisuri menangis, dan rakyat tertawa. Abu menjawab, "Kebenaran yang tidak disensor." Benar lagi. Teka-teki ketiga, apa yang hanya bisa dilihat oleh orang gila, tapi justru paling waras untuk dipercaya. Abu terdiam lama, lalu berkata, "Harapan." Raja Bayangan tersenyum dan lenyap menjadi debu. Raja Harun memeluk Abu Nawas. "Kau bukan sekadar cerdik, kau penjaga kewarasan kami." Dan begitulah, Abu Nawas bukan hanya menjadi simbol tawa dan teka-teki, tetapi juga penjaga logika sejati dari kerajaan yang tak pernah kehabisan kelucuan dan kebijaksanaan. Belum lama damai dirasakan, sebuah surat datang dari negeri jauh, negeri paling waras. Isinya, "Kami mendengar Baghdad telah dikuasai oleh logika terbalik dan tawa tak masuk akal. Kami akan mengirim duta besar kewarasan untuk menertibkan kota kalian." Raja Harun tertawa. "Mereka pikir kita kacau? Kirim Abu Nawas untuk menyambut mereka." Datanglah duta besar kewarasan. Pria berjas hitam, berkacamata lurus, dan tidak pernah tersenyum. Ia langsung membuat aturan baru. Tidak boleh tertawa tanpa izin. Semua jawaban harus sesuai buku. Humor harus diklasifikasi dalam pasal-pasal. Rakyat mulai murung. Festival dibatalkan. Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia mengadakan pertunjukan stand-up logika secara diam-diam. Rakyat menyelinap masuk. Di sana, Abu berdiri di atas tong kayu dan berkata, "Kenapa Menteri Keuangan tidak pernah hilang arah? Karena dia selalu belok kiri saat logika lurus." Rakyat menahan tawa. Tapi tak lama, seluruh penonton meledak dalam gelak tawa gila. Duta besar datang dan berkata, "Ini pelanggaran serius." Abu Nawas tersenyum, tapi logika tak bisa dibungkam. Sebab terkadang, kebenaran hanya bisa ditertawakan sebelum bisa dimengerti. Duta besar mendadak bingung. Ia duduk, merenung, dan perlahan ikut tertawa.
Aku tidak tahu kenapa aku tertawa, tapi rasanya melegakan. Rakyat bersorak. Festival pun kembali diadakan dengan tema baru, kewarasan terbalik, tapi bahagia. Dan sejak itu, negeri paling waras mulai berubah nama menjadi negeri agak waras tapi asyik. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa logika yang tak bisa ditertawakan adalah logika yang belum matang.